Hati-hati Juventus, Federico Chiesa masuk radar Borussia Dortmund. Sinar Federico Chiesa selama memperkuat Juventus kian terang benderang. Ini membuatnya masuk ke dalam daftar belanja beberapa klub papan atas Eropa. Bursa transfer musim panas memang sudah berakhir. Akan tetapi, rumor-rumor yang menyangkut nama pemain dengan klub besar muncul ke permukaan. Sebab meskipun bursa transfer telah ditutup, tidak ada larangan bagi klub untuk melakukan pendekatan ke incarannya. Ada banyak kasus di mana kesepakatan terjadi di luar masa bursa transfer. Contohnya Kim Ziyech yang berhasil direkrut oleh Chelsea hanya setelah beberapa hari setelah bursa transfer musim dingin ditutup. Namun, pemain yang bersangkutan tidak bisa bergabung dengan klub tujuannya segera. Kepindahannya baru akan terrealisasi begitu bursa transfer telah dibuka kembali, entah itu di musim dingin atau musim panas. Itulah mengapa rumor-rumor soal kepindahan pemain tetap ramai dibicarakan meski bursa transfer sudah usai. Belakangan ini, nama Federico Chiesa cukup sering disebut dalam beberapa laporan belakangan ini. Calcio Mercato mengabarkan kalau pria yang berusia 23 tahun tersebut masuk dalam pantauan raksasa Jerman Borussia Dortmund. Ia digadang-gadang sebagai calon kuat pengganti Erling Braut Haaland di tahun 2022 mendatang. Seperti yang diketahui, Haaland diminati oleh banyak klub papan atas Eropa seperti Chelsea dan Man United. Pada musim panas nanti, pemain asal Norwegia tersebut bisa direkrut dengan harga 75 juta euro saja. Itulah mengapa Dortmund harus segera mencari sosok penggantinya. Chiesa mungkin bisa menjadi solusi, tapi Juventus dikabarkan enggan melepas sang penyerang dengan harga di bawah 116 juta euro. Chiesa sebenarnya sudah menarik perhatian sejak masih memperkuat klub yang membesarkan dirinya yakni Fiorentina. Namun kiprahnya bersama Juventus musim lalu semakin mengobarkan namanya di kancah sepak bola Eropa. Pada laga melawan Spezia di ajang Serie A baru-baru ini, Chiesa semakin menegaskan bahwa dirinya adalah sosok penting buat Juventus. Ia mencetak satu gol yang membuat Bianconeri keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Ia bahkan dinobatkan WhoScored sebagai Man of the Match di pertandingan tersebut dengan rating 9,5. Aksinya memang sangat menonjol, di mana Chiesa secara konsisten menjadi duri buat lini pertahanan Spezia. Juventus menang susah payah atas Spezia. De Ligt yang penting 3 poin. Baik Juventus Mathis De Ligt menegaskan, satu-satunya hal paling penting dari lawan Spezia adalah Bianconeri berhasil memetik 3 poin. Juventus bertandang ke markas Spezia di pekan kelima Serie A 2021-2022. Laga ini berlangsung sangat sulit bagi pasukan Massimiliano Allegri. Juventus memang unggul lebih dahulu melalui Moiskin. Namun Spezia bisa berbalik unggul 2-1 melalui gol Emmanuel Ghiazzi dan Giannis. Juve kemudian bisa mengamankan skor melalui Federico Chiesa. Bianconeri akhirnya bisa membuatkan skor lagi berkat gol De Ligt pada menit ke-72. Mathis De Ligt mengakui bahwa pertandingan melawan Spezia itu berlangsung dengan sulit. Juventus bahkan sempat terancam bakal memperpanjang periode negatifnya di awal musim ini. De Ligt kemudian menegaskan bahwa Juventus mengalahkan Spezia bukanlah masalah, sebab bagi timnya hal yang paling penting adalah meraih kemenangan. Pertandingan itu sulit. Kami memainkan babak pertama yang bagus, tetapi mereka mencetak gol hebat pada kesempatan terakhir dan selalu sulit, kata De Ligt via Football Italia. Kemudian mereka mencetak gol di awal babak kedua, tetapi karakter kami penting untuk menang. Satu-satunya hal yang penting adalah 3 poin, tegas De Ligt. Bagi Juventus, kemenangan lawan Spezia ini adalah kemenangan perdana mereka di pentas Serie A musim 2021-2022 ini. Sebelumnya, mereka meraih hasil imbang 2 kali dan kalah 2 kali juga. Kemenangan ini pun sangat disyukuri oleh Mathis De Ligt. Ia lantas berharap 3 poin ini bisa menjadi titik balik kebangkitan dari Juventus. Di Juventus, kami harus memenangkan semua pertandingan. Sekarang kami harus memulai kompetisi baru dengan 3 poin ini, tegas De Ligt. Berkat kemenangan atas Spezia itu, Juventus kini mengoleksi 5 angka dari 5 pertandingan. Mathis De Ligt dan kawan-kawan kini berada di posisi 13 klasemen sementara Serie A 2021-2022. Durasi dan nilai kontrak baru Paulo Dybala di Juventus terkuak. Kabar yang beredar di Italia mengatakan bahwa Paulo Dybala semakin dekat dengan penandatanganan kontrak baru bersama dengan Juventus, dengan nilai dan durasinya dibeberkan oleh Goal. Spekulasi masa depan pemain tim nasional Argentina ini sudah bersirkulasi selama berbulan-bulan. Namun, keseriusan Bianconeri
untuk mempertahankannya sudah terlihat lewat negosiasi yang terlaksana selama hampir 2 bulan terakhir. Kedatangan Massimiliano Allegri mengubah proyek Juventus dengan menjadikan Paulo Dybala sebagai pusat permainan. Bahkan, hal itu membuat Cristiano Ronaldo meninggalkan klub di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas lalu. Warta dari Italia selama beberapa hari terakhir percaya diri bahwa penandatanganan kontrak baru tak lama lagi akan terlaksana, dan kini gol mengonfirmasi disertai dengan nilai dan durasinya. Menurut jurnalis Romeo Agresti dari Gol Italia, sang penyerang yang berusia 27 tahun itu akan dikontrak hingga tahun 2025 mendatang dengan peningkatan gaji pokok menjadi 8 juta euro per tahun plus bonus. Manajemen klub akan melaksanakan pertemuan lagi dengan Jorge Antun, agen yang mewakili Lazio untuk menyelesaikan rincian kontrak selama beberapa hari ke depan. Dybala sudah membela Juventus sejak direkrut dari Palmero pada musim panas tahun 2015 silam. Sejak saat itu, dia sudah mencatatkan total 259 penampilan dengan mencetak 102 gol. Pemain berjuluk Lazio alias si Berlian telah merengkuh total 12 trofi, termasuk 5 Scudetto, dan menjelma sebagai salah satu kapten tim. Pada saat ini, dia merupakan kapten kedua setelah Giorgio Chiellini. Bintangi kemenangan perdana Juventus lalu cedera, begini kondisi Chiesa. Penyerang Juventus Federico Chiesa dilaporkan mengalami cedera saat bermain dalam laga kontra Spezia. Juventus akhirnya memetik kemenangan perdana di Liga Italia 2021-2022. Seperti yang diketahui, pada 4 pertandingan Serie A sebelumnya, si Nyonya Tua gagal menang dengan catatan 2 imbang dan 2 kali kalah. Kemenangan pertama di laga itu diraih Juventus kala berhadapan dengan Spezia dalam laga pekan kelima pada hari Kamis, 23 September 2021. Bermain di kandang sang lawan, Stadion Alberto Pico, Juventus menang dengan skor 3-2. Gol-gol Juventus dalam laga itu dicetak oleh Moise Kean pada menit ke-28, Federico Chiesa, dan Matthijs de Ligt pada menit ke-72. Adapun 2 gol Spezia malam itu dibuat oleh Manuel Giazzi dan Giannis. Salah satu pencetak gol Juventus dalam laga tersebut yakni Federico Chiesa bisa dibilang menjadi bintang pertandingan usai menunjukkan permainan luar biasa. Menurut catatan WhoScored, selama bermain dalam laga itu, Chiesa membuat 4 tembakan atau terbaik kedua bersama Adrien Rabiot setelah Paulo Dybala yang melepaskan 7 tembakan. Chiesa juga membuat 7 dribble sukses tertinggi dalam laga itu. Catatan-catatan itu dilengkapi dengan 1 gol. Dari situ bisa dikatakan wajar apabila menyebut Chiesa membintangi kemenangan perdana Juventus di Liga Italia pada musim ini. Setelah menunjukkan permainan impresif, Chiesa kabarnya mendapatkan cedera. Cedera itulah yang kabarnya menjadi alasan mengapa Chiesa meminta untuk digantikan saat laga Spezia kontra Juventus memasuki menit ke-84. Dilansir Bolasport.com dari Football Italia, masalah yang dialami Chiesa adalah cedera flexor. Cedera flexor sendiri bukan hal yang baru untuk Chiesa. Sebelumnya, dia telah menderita hal yang sama saat kembali ke Juventus dari tugas internasional bersama timnas Italia. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa Chiesa memang mendapatkan cedera flexor. Juventus pun kabarnya langsung memeriksakan cedera yang dialami Chiesa pada pagi hari setelah hari pertandingan melawan Spezia. Hasilnya, cedera flexor Chiesa tidak parah dan tak akan buatnya harus menepi untuk menjalani pemulihan. Dengan demikian, seperti yang dilaporkan Football Italia, kini Chiesa sudah dalam kondisi yang bugar tanpa cedera. Bahkan media Italia itu menyebutkan bahwa Chiesa bisa tersedia untuk pertandingan Juventus berikutnya, yakni melawan Sampdoria di Stadion Allianz pada pekan ke-6 Liga Italia 2021-2022 pada hari Minggu, 26 September 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.